Oke, materi selanjutnya adalah subbab 15 strip 6, yaitu integrate circuit. Integrate circuit atau IC adalah suatu komponen elektronik yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana IC merupakan gabungan dari beberapa komponen, seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil. IC digunakan untuk beberapa keperluan pembuatan peralatan elektronik agar mudah dirangkai menjadi peralatan yang berukuran relatif kecil, sehingga dapat kita bawa kemanapun kita akan pergi. Nah, di sini ada beberapa gambar yang akan menjelaskan proses terbentuknya integrate circuit dan transistor. Gambar yang pertama yaitu gambar 15/23. Ini menjelaskan tentang proses terbentuknya integrate circuit. Nah, di sini ada gambar 15/23A. Ini merupakan sebuah kristal panjang dengan tipe P atau disebut dengan P-tipe. Nah, kemudian kristal ini diiris menjadi bagian kecil yang di sini disebut dengan wafer. Nah, di sini dia hanya berukuran 5 mili. Kemudian setelah itu ini disebut dengan P-substrat. Nah, setelah itu P-substrat ini dipanaskan, kemudian terbentuklah epitaxial layer dengan di sini terdapat tipe N. Kemudian ini hanya berukuran 0,1 sampai 1 mili. Kemudian setelah itu digabungkan dengan silikon dioksida layer atau layer silikon dioksida. Selanjutnya, bagian-bagian kecil ini kemudian dipotong-potong lagi menjadi bagian yang sangat kecil, sehingga dimasukkan ke dalam chip dan terbentuklah integrate circuit. Gambar selanjutnya adalah gambar bagaimana terbentuknya sebuah transistor. Kita mengambil dari epitaxial layer dan silikon dioksida layer ini. Kemudian di sini untuk gambar 15/25A ini merupakan epitaxial layer dan epitaxial layer yang terdapat silikon dioksidanya di sini. Kemudian setelah itu silikon dioksida ini membentuk sebuah P-substrat dan terbentuk tipe N. Kemudian setelah itu pada gambar 15/25C ini silikon dioksidanya menjadi lebih panjang dari yang ini. Kemudian selanjutnya akan terbentuk lubang atau hole sehingga terbentuklah kaki kolektor. Nah, kemudian di sini untuk membuat kaki basis, kemudian di sini ada silikon lagi dengan tipe P. Kemudian dibentuklah silikon tipe P dan menghasilkan kaki basis. Ini dapat dilihat dari gambar 15/25 yang E. Kemudian pada gambar 15/25 yang F, ini terbentuk lagi si silikon layernya ini dan si basisnya ini tertutup kembali dengan ada tipe substrat tipe P, N, dan P. Nah, selanjutnya terbentuk kembali si hole dengan silikon tipe P, N, dan P, dan setelah itu di atas silikon tipe P ini dibuat lagi silikon tipe N sehingga menghasilkan kaki emitter. Nah, setelah itu ada tipe silikon tipe P, N, P, dan N tadi, kemudian terbentuk silikon layer di atasnya sehingga terbentuklah sebuah transistor dengan tipe P, N, P, dan N. Dan dijelaskan pada gambar 15/25I. Selanjutnya,
pada gambar 1526 itu ada komponen integrate circuit, yaitu yang pertama pada gambar A ini merupakan transistor seperti yang saya sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada dioda. Di sini dia hanya terdiri dari tipe P, N, P dan terdiri atas anoda dan katoda. Nah, proses pembuatannya hampir sama dengan proses pembuatan transistor. Kemudian ada resistor. Nah, resistor di sini pembuatannya juga hampir sama dengan dioda dan dia memiliki dua kaki juga. Tetapi resistor tidak memiliki kutub pada kakinya. Nah, gambar yang terakhir atau gambar 1527 ini merupakan contoh sederhana dari IC. Di sini IC tadi kan terdiri atas beberapa komponen elektronika. Nah, di sini transistor itu terdiri dari dioda, IC tadi terdiri dari dioda, transistor, dan resistor. Nah, dioda ini dan transistor serta resistor disatukan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam bentuk chip sehingga IC dapat kita bawa kemanapun yang kita mau. Nah, untuk dioda ini terdiri dari silikon tipe N dan tipe P, sedangkan transistor terdiri dari tipe NPN, dan di sini ada 3 kaki, sedangkan di dioda ada 2 kaki. Nah, kaki kedua dioda ini terhubung dengan kaki pertama si transistor. Kemudian kaki ketiga transistor juga terhubung dengan kaki resistor. Dan resistor ini merupakan resistor dengan tipe N, terdiri dari silikon tipe N dan P.